agak susah karena madu ini nggak bisa dipukul rata. Jenis madu beda-beda tergantung si lebahnya itu nyedotnya apa gitu loh, bunga-bunganya. Nah, jadi kalau ditanya mana lebih baik, madu lebih baik daripada gula pasir. Oke. Tetapi kalau ditanya apakah madu boleh dikonsumsi dengan bebas karena lebih baik daripada gula pasir, tidak. Karena bagaimanapun adanya tambahan-tambahan mineral, tambahan asam amino, tambahan antioksidan, itu tidak membuat madu Jadi aman untuk dikonsumsi sebebas-bebasnya. Karena oke. bagaimanapun di dalam madu ada kandungan gula. Kalau kita banyak sering-sering mengonsumsi minuman-minuman manis, kadang kan suka ditegur ya, ingat gulanya nanti kebanyakan gitu ya. Tapi kalau kita lebih banyak konsumsi madu, itu apa yang akan terjadi, Dok? Apakah punya risiko yang besar juga nggak? Nah ini, jadi ada beberapa terminologi yang membuat orang jadi bingung gitu. Sebenarnya kalau gula pasir nggak boleh, terus kalau madu diganti dengan madu kemudian jadi boleh gitu. Nah, Ini yang beberapa terminologi yang perlu dijelaskan untuk menjawab pertanyaan ini. oke. Jadi gula pasir itu adalah gula yang isinya fruktosa dan glukosa. Iya. Madu adalah juga gula yang isinya juga fruktosa dan glukosa. Bedanya hanya perbandingannya aja, jumlah fruktosanya lebih banyak daripada glukosanya, sedangkan kalau pada gula pasir perbandingannya sama. Nah, madu sedikit lebih baik daripada gula pasir karena selain mengandung gula di dalam madu juga ada kandungan mineralnya, ada kandungan antioksidannya, ada kandungan asam aminonya, ada kandungan vitamin walaupun semuanya dalam jumlah yang sedikit. Vitaminnya itu apa aja, Dok? Vitaminnya itu ada apa aja? Tergantung sekitarnya apa. Makanya agak susah karena madu ini nggak bisa dipukul rata. Jenis madu beda-beda tergantung si lebahnya itu nyedotnya apa gitu loh, bunga-bunganya. Nah, jadi kalau ditanya mana lebih baik, madu lebih baik daripada gula pasir. Tetapi kalau ditanya apakah madu boleh dikonsumsi dengan bebas karena lebih baik daripada gula pasir, tidak. Karena bagaimanapun adanya tambahan-tambahan mineral, tambahan asam amino, tambahan antioksidan, itu tidak membuat madu aman untuk dikonsumsi sebebas-bebasnya. Karena bagaimanapun di dalam madu ada kandungan gula. Bayang nggak? Ya, kebayang. Dalam kehidupan kita, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah menetapkan garis-garis besar pahlawan negara. Batas-batas lah ya. Ya, batas-batas di mana konsumsi gula tambahan dianggap aman. Untuk dikonsumsi tidak menyebabkan banyak gangguan kesehatan, sampai maksimal 50 gram per 24 jam. 50 gram itu sekitar kurang lebih 4 sendok makan atau 12,5 sendok teh. Ini udah murah hati banget loh. Kalau di Amerika mereka pakainya laki-laki 9 sendok teh, perempuan 6 sendok teh maksimal. Lebih kompleks lagi ya kalau di Amerika. Iya. Nah, gula tambahan itu adalah gula yang ditambahkan dalam proses pembuatan sebuah makanan atau sebuah minuman secara tidak alami. Jadi kita nambahin, misalnya kita bikin teh, di dalam teh itu kan sebetulnya nggak ada gulanya. Kita tambahin madu, kita tambahin gula pasir. Nah, itu adalah gula tambahan. Bayang ya. Tapi beda dengan misalnya kita makan mangga. Mangga itu kan manis banget. Di dalam mangga itu sudah ada gulanya. Jadi kalau dikeluarin nih, ada glukosanya, ada fruktosanya yang kalau dijumlahkan mungkin jumlahnya besar. Tetapi gula yang ada di dalam buah-buahan, gula yang ada di dalam susu ada gula loh, namanya laktosa. Nah,
gula-gula yang ada di dalam makanan yang dibuat oleh Tuhan, itu kan nggak ditambahin gula ya. Iya. Itu tidak termasuk gula tambahan. Oke. Walaupun di dalamnya ada gula. Hmm. Nah, sekarang saya bikin lebih kompleks lagi supaya Mas Sony tambah bingung. Ini aja udah bingung, Dok. Udah bingung. Ini aja berusaha untuk Jadi, mencerna dulu. prinsipnya gini, gula tambahan itu adalah gula yang ditambahkan oleh manusia, baik produsen makanan maupun kita sebagai pembuat makanan, Ya. yang kita secara sengaja nambahin supaya makanannya jadi enak gitu ya. Nah, tapi kalau yang tidak termasuk gula tambahan adalah rasa manis yang didapatkan oleh makanan tersebut yang memang berasal dari gula, tapi bukan ditambahkan. Memang dari Tuhan begitu. Yang udah manis dari sononya ya. Ya, udah manis dari sononya gitu. Kayak misalnya sesa, itu kan udah manis dari sononya. Sesa bukan gula tambahan. Gak ada sesa sih ya. Orangnya udah pulang. Nah, itu bukan gula tambahan gitu ya. Nah, gula tambahan itu bisa dalam bentuk yang jelas terlihat. Misalnya gini, saya membuat asinan mangga. Bukan asinan ya, apa sih mangga kering yang di atasnya ada gula pasirnya tuh? Apa tuh? Kebayang nggak? Iya, kebayang. Nah, pasti sahabat Sonora tahu. Atau biji pala yang dikasih gula pasir di atasnya. Nah, gula pasirnya itu adalah gula tambahan, tapi gula yang terkandung di dalam buah mangganya atau gula yang terkandung di dalam buah palanya itu bukan gula tambahan. Kebayang ya bedanya ya? Kebayang. Nah, jadi susahnya gula tambahan itu tidak selalu kasat mata.